Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani. Saya mahasiswa STEN angkatan 2020 dengan NIM 2200302068. Di sini saya akan menjelaskan buku tugas 1 tentang rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Dengan area fungsi bisnis saya yaitu sandwich, nama pelaksana yaitu saya sendiri. Yang pertama, langkah-langkah. 1. Identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Untuk kriteria 1.1, tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil, tipe ide-ide bisnis dapat mencangkupi yang pertama menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat kesehatan. 1.2, konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan suatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni keunggulan. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencangkupi tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1, tren. Diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, saya memilih kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen, dan kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. 2.2, masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah yang dihadapi adalah sarana dan prasarana. 2.3, kesenjangan suatu produk atau jasa, identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa, saya memilih kesenjangan kualitas. Nomor 3, mengidentifikasi karakteristik personel wirausaha. 3.1, pengalaman industri sebelumnya, diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan, yaitu saya memilih produktivitas dan memiliki jejaring yang lebih luas. 3.2, faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personel. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan, kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3, jejaring sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan, yaitu hubungan yang kuat. 3.4, langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi persiapan, wawasan, dan evaluasi. Yang keempat, membangun ide-ide bisnis. 4.1, praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dan peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. 4.2, fokus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus group yaitu saya memilih membantu menghasilkan ide-ide. 4.3, library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library dan internet research, saya memilih sosial media dan viral. 4.4, ide-ide bisnis, produk atau jasa, identifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi, area fungsi atau bidang. Di sini saya sudah merangkum beberapa pilihan saya yang sebelumnya. Yang pertama, dari ide bisnis di atas diharapkan produk dapat memberikan solusi bagi mereka yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat. Yang kedua, sandwich ini memberikan dampak kesehatan karena terbuat dari bahan-bahan yang fresh. Yang ketiga, keunggulan sandwich ini bisa untuk kalangan diet dengan memilih roti gandum. Yang keempat, sandwich ini menjadi pilihan tepat untuk mereka yang ingin makan tetapi tidak ingin meninggalkan kesibukan atau apapun yang mereka kerjakan. Karena sandwich ini bisa dibawa dengan mudah kemana saja dan dapat dimakan dengan mudah sambil mereka mengerjakan sesuatu. Yang kelima, sandwich ini mempunyai harga yang ekonomis untuk kalangan pelajar. Yang keenam, mayoritas masyarakat pada masa kini lebih memilih membeli makanan cepat saji dan praktis seperti sandwich untuk mengganjal perut. Yang selanjutnya yaitu buku tugas 2 dengan judul konsep bisnis. Yang pertama, langkah-langkah. 1. Menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriteria 1.1, nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasil nama produk atau jasa yaitu sandwich. 1.2, deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan.
Deskripsi produk atau jasa. Sandwich yang kami tawarkan memiliki berbagai varian roti seperti roti tawar gandum dan juga roti tawar biasa, serta isian yang lengkap dan berkualitas. 1.3 Bentuk paket penjualan diidentifikasikan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan, saya memilih satuan untuk produk saya. Sandwich ini dikemas dalam kemasan satuan dalam bentuk box sandwich. Nomor 2, mengidentifikasikan target pasar. 2.1 Target pengguna atau klien diidentifikasikan berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien, saya memilih permasaran mikro. Sandwich ini bisnis menengah dan belum mencapai ke tahap yang lebih tinggi karena masih dipasarkan di satu daerah saja. 2.2 Target lokasi pemasaran diidentifikasikan berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran, distrik, produk ini dipasarkan masih di sekitar daerah. Nomor 3, identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1 Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasikan berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa, saya memilih kualitas. Produk ini menggunakan bahan yang segar dan juga menggunakan kemasan yang bagus dan aman agar kualitasnya di dalam kemasan tetap terjaga. 3.2 Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar yang saya pilih yaitu penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Nomor 4, mengembangkan fitur spesial. 4.1 Tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan, saya memilih produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. 4.2 Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasikan berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama yang saya pilih yaitu janji. Kami sangat menjanjikan produk kami dengan menggunakan bahan berkualitas yang masih segar dan dikemas dengan rapi dan aman. 4.3 Manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa yang saya pilih yaitu manfaat kenyamanan. Produk yang kami tawarkan berbagai macam roti dan isian yang berkualitas dengan porsi yang pas untuk sekali makan. 4.4 Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa yang saya pilih yaitu area bisnis utama. Sandwich yang kami pasarkan sudah mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar dan juga tempat yang nyaman dan strategis. Bisnis kami akan kami kembangkan di tempat utama terlebih dahulu. Nomor 5, mengembangkan tim manajemen. 5.1 Personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan yang saya pilih yaitu pengakuan masyarakat. Sandwich yang kami pasarkan sangat diakui masyarakat sekitar karena dengan harga yang terjangkau dan juga berbagai varian roti serta isian yang lengkap. 5.2 Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim yang saya pilih yaitu level okupasi Food and Beverage Service tahun 2015. Yang berikutnya yaitu buku tugas 3 dengan judul Analisa Kelayakan Usaha. 1. Analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Di sampingnya ada potensi rendah bernilai -1, potensi sedang bernilai 0, potensi tinggi bernilai 1. 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. 1. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Saya memilih potensi tinggi. 2. Menyelesaikan masalahnya. Saya memilih potensi tinggi. 3. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Saya memilih potensi tinggi. 4. Ketepatan waktu masuk ke pasar. Saya memilih potensi sedang. 5. Luasa gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Saya memilih potensi sedang. 6. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Saya memilih potensi tinggi. 7. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Saya memilih potensi sedang. 1.1 bernilai 4. 1.2 Permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. 1. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Saya memilih potensi tinggi. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Saya memilih potensi tinggi. Yang ketiga, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Saya memilih potensi tinggi. 1.2 bernilai 3. Selanjutnya adalah nomor 2, kelayakan target industri. Potensi rendah bernilai -1, potensi sedang bernilai 0, potensi tinggi bernilai 1. 2.1 Daya tarik industri. 1. Jumlah kompetitor. Saya memilih sedikit di potensi sedang. 2. Tahap siklus hidup industri. Saya memilih fase pertumbuhan di potensi sedang.
Nomor 3, tingkat pertumbuhan industri bidang ini saya memilih pertumbuhan tinggi di potensi tinggi. 4, pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan saya memilih sebaiknya memiliki di potensi sedang. Margin operasi industri saya memilih sedang di potensi sedang. 2.1 bernilai 1. 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Potensi rendah bernilai -1, potensi sedang bernilai 0, potensi tinggi bernilai 1. 1. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Saya memilih teridentifikasi di potensi tinggi. 2. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya saya memilih dapat menciptakan di potensi tinggi. Yang ketiga, daya beli pelanggan saya memilih sedang di potensi sedang. Yang keempat, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru saya memilih tinggi di potensi tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar saya memilih tinggi di potensi tinggi. 2.2 bernilai 4. Selanjutnya, nomor 3, analisa kelayakan organisasi. Potensi rendah bernilai -1, potensi sedang bernilai 0, potensi tinggi bernilai 1. 3.1 kecakapan prowess manajemen. 1. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri saya memilih pengalaman sedang di potensi sedang. Nomor 2, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan saya memilih terampil di potensi tinggi. 3. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, saya memilih sedang di potensi sedang. 4. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, saya memilih kuat di potensi tinggi. Yang kelima, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, saya memilih sangat mungkin di potensi tinggi. 3.1 bernilai 3.2 kecukupan sumber daya, potensi rendah bernilai -1, potensi sedang bernilai 0, potensi tinggi bernilai 1. 1. Karyawan dengan kompetensi spesifik, saya memilih potensi tinggi. 2. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula, saya memilih potensi sedang. 3.2 bernilai 1. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis 1, karakteristik ekonomi industri, potensi tinggi. 2. Profitabilitas dan risiko saat ini, potensi sedang. 3. Nilai perusahaan, potensi tinggi. 4.2 bernilai 2. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. 1. Hasil keuangan historis, potensi tinggi. 2. Proyeksi pendapatan, potensi tinggi. 3. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi sedang. 4. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, potensi sedang. 5. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, potensi sedang. 4.3 bernilai 2. Yang kelima, potensi keseluruhan. Bagian 1, kekuatan ide bisnis, poinnya 3,5. Saran untuk meningkatkan potensi ide bisnis yang sangat layak untuk dikembangkan dari segi produksi dan juga pemasarannya. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar, poinnya 2,5. Sarannya identifikasi perkembangan pasar yang sangat layak sehingga kemungkinan pasar yang lebih luas. Bagian 3, kelayakan organisasi, poinnya 2, potensi sangat layak. Sarannya kelayakan organisasi yang baik sehingga dapat segera diwujudkan bentuk organisasinya. Bagian 4, isu finansial, poinnya 2,5, potensi sangat layak. Sarannya segera membuat rincian biaya produksi yang dibutuhkan. Penilaian keseluruhan 2,6, potensi sangat layak. Sarannya segera membuat rancangan untuk mengembangkan bisnis selanjutnya. Ringkasan dari keseluruhan, ide bisnis sandwich ini memiliki potensi yang sangat layak untuk dipasarkan sehingga dapat segera ditindaklanjuti pengembangannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai buku 1-3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.